أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari baik, bulan baik. Hari ini adalah hari Jumat di antara 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bercabang-cabang pintu keberkahan. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai saat sekarang ini, sampai usia kita sampai sekarang ini juga pula kita masih dapat bersyahadat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Disampaikan Allah umur kita pada hari yang berbahagia ini, pada sampai bulan yang mulia ini, tak lain tak bukan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita. Kita mendapat memenuhi panggilan Allah sepekan sekalinya meski kita sholat Jumat berjamaah. Kita syukuri semua ini karena sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah akan selalu menambahnya. Tapi ingat, dalam hal itu juga Allah juga punya janji buat kita. Wa in kafartum, kalau engkau kufur akan nikmat-nikmatku yang kuberikan kepadamu, harta benda, ilmu pengetahuan, sehat badan fisik jasmani dan rohani, tapi kau kufur kepada nikmatku, kata Allah di dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid, karena sesungguhnya ingat azabku itu amatlah sangat pedih. Hari ini Allah beri kita kesehatan baik fisik dan mental, harta masih dijaga Allah, iman yang kuat masih dijaga Allah. Maka itu tak lain tak bukan keberkahan yang luar biasa yang kita terima sampai sekarang saat ini. Begitu juga banyak teman kita, saudara-saudara kita, kawan karib kita, sampai saat sekarang ini ada pula merintih air matanya ingin melangkahkan kaki ke masjid yang terdengar di dekatnya. Sayup-sayup ia dengar masuk dari jeruji jendela, terdengar telinganya, ingin melangkahkan kaki, tapi takdir yang ditentukan Allah berkata lain. Maka sesungguhnya sehat jasmani dan rohani dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila
dulu di waktu sehat walafiat senantiasa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala aturannya, maka sesungguhnya di dalam hatinya ada sedikit rasa gembira, karena walaupun dia tak dapat melangkahkan kaki, tapi hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang-orang yang saat sekarang ini sehat walafiat, matanya terbelalak, telinganya mendengar seruan panggilan Allah, maka kakinya sehat walafiat, tapi apa yang tertutup dibikin Allah, maka batinnya, nikmat jasmani dan rohani batinnya ditutup Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajab di atas segala ajab. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tak banyak pinta tuntutan kepada kita. Allah berikan semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini yang terbentang luas. Faiza qudiyatis shalah, ketika kita sudah melaksanakan salat yang diperintahkan Allah, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di muka bumi Allah, carilah karunia Allah dan carilah rezeki yang dititipkan oleh Allah. Tapi ada satu hal, ingat yang disebutkan Allah. Allah tak minta banyak dari diri kita, Allah tak minta harta kita, Allah tidak minta bagaimana harta benda kita pula dan kekuasaan kita, tapi yang dipinta Allah adalah tak lain tak bukan adalah ketakwaan yang kita berikan kepada Allah. Hanya itulah yang perlu kita kuatkan, senantiasa kita tanamkan dalam hati kita. Allah tak melihat sesungguhnya bagaimana bentuk tubuh fisik kita. Allah tak melihat siapa miskin ataupun kaya di antara kita. Allah juga tidak meletakkan derajat kemuliaan orang yang berilmu lebih daripada tidak berilmu di antara kita. Maka sesungguhnya siapa yang paling bertakwalah, itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah, dan itulah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lain bukan adalah sebekal, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, menjadi seorang mukmin yang kategori seorang hamba Allah yang sangat takwa itu amatlah sangat berat. Karena pada dasarnya dalam dahulu ada sejarah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian menjadi seorang hamba Allah yang menjadi takwa itu amatlah sangat berat. Pada saat itu sekelompok orang, dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya, berkatalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu telah memenangkan peperangan yang sangat dahsyat yang kita ketahui bersama adalah perang Badar. Ya Rasulullah, ya, kita sudah memenangkan ini perang Badar. Adakah perang yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, bahkan yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Maka sesungguhnya Rasulullah menjawab, ada. Apa itu ya Rasulullah? Perang apakah namanya ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah mengatakan lebih hebat lagi dari perang Badar, ketika mengucapkan Rasulullah melawan hawa nafsu, semua sahabat Rasulullah terdiam, terpana, terpukau, bahkan diri mereka tak sanggup melangkahkan kakinya. Kenapa? Apa tersebut? Karena Rasulullah itu tidak khawatir dengan umatnya nanti di akhir zaman akan berpindah agama, akan balik kufur, bahkan balik ke kafir, meninggalkan Islam. Tapi yang ditakutkan Rasulullah SAW adalah ketika umatnya nanti akan cinta kepada dunia yang fana ini. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat, karena dunia ini adalah tipuan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi bagi orang-orang yang bertakwa, dunia ini hanyalah persinggahan untuk bekal apa yang kita cari. Sebanyak mungkin kita pikullah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bungkus tersebut adalah takwa, maka beruntunglah kita. Tapi ketika bungkusan itu berwarna hitam, pekat, kelam, maka celakalah kita. Jangankan satu harta,
sedetik hati kita melalaikan Allah, maka kita pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an umri biha abna, umur yang kuberikan kepada kalian, kemana kalian gunakan? Kalaulah hati ini, kalaulah diri, hati, jiwa ini senantiasa melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Tapi apabila hati dan pikiran, perbuatan kita akan selalu mengingkari Allah, maka tidak ada kata-kata terlambat, karena pintu taubat sampai saat ini masih terbuka sebelum terbitnya matahari. Dan itu pula diberikan juga dalam salah satu hadis, ketika kalian berbuat dosa meminta ampun kepada Allah, maka sesungguhnya ampunanku seluas langit dan bumi terbuka. Tapi ingat, jangan engkau persekutukan aku dengan yang lain. La in asrakta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka ingat sesungguhnya ku hapus segala amalmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang ini di tahun 2025. Maka kita memperbanyak amal ibadah kita, memperkuat diri kita, mempersiapkan diri kita. Maka sesungguhnya pada bulan-bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat dinantikan orang-orang yang beriman, karena di situ terdapat menghapus dosa-dosa setelah setahun lamanya. Tapi ingat, ada salah satu yang paling besar dalam bulan Ramadan tersebut. Apabila kita menyembarkan malam itu, maka kita dianggap beramal 80.000 tahun lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kita berkeliaran di muka bumi Allah ini, pagi petang, sore, siang, malam, peras keringat, banting tulang, lintang pukang, tunggang langgang, pada tak lain tak bukan adalah akhirnya dan final nanti adalah kematian yang menghadapi kita. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hari ini khotib menyampaikan ucapan yang sedemikian, bukan khotib lebih baik daripada yang mendengarkan. Mungkin saja nanti di akhir yang akan datang ada orang-orang yang lebih baik yang menyampaikan, masuk di dalam hati kita, mengena di dalam hati kita. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka sesama muslim ini tak lain tak bukan berdirinya khotib di atas mimbar ini, tak lain tak bukan adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam mengingatkan tentang kebaikan, mengingatkan tentang kesabaran, karena sesungguhnya sesama muslim itu kalian adalah bersaudara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita renungkan kembali, ramaikah nanti orang-orang yang mengiring kita ke liang lahat yang sangat-sangat sunyi dan gelap itu nanti? Maka sesungguhnya itu sangat ramai, semua ikut mengiringi kita. Teman kita dulu yang bercanda tawa bersukaria, istri kita yang tempat kita curhat bercanda sukar gurau, anak kita yang kita sayangi tertawa terbahak-bahak, semua nanti ikut mengiringi kita. Tapi ingat, yarji usnaini, yang mereka itu pun juga akan kembali. Kereta kendaraan kita juga akan kembali, teman-teman kita pun juga akan kembali. Wa ya wahidun, maka yang tinggal hanyalah satu. Apa dia? Wa amaluhu. Kalaulah pernah tangan ini memberikan kepada anak yatim, fakir miskin, kalau pernah menyumbangkan kepada baitul mal, amal-amal jariah, kalaulah pernah tangan ini memberikan sedekah yang bermanfaat bagi orang lain, maka itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, haba'an mansura, seperti debu yang diletakkan di telapak tangan lalu ditiup angin, tak bermakna apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khotib ingin menyampaikan, yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi tak lain tak bukan adalah kita saling mengingatkan, nasihat menasihati. Semoga bermanfaat khutbah ini kepada diri khotib yang berada berdiri di hadapan jamaah.
semua ini semoga juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man da'i da'watihi wastanna bi sunnatihi wa li rabbihi wa abadu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa quril kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna fi ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.